Bapak Ibu, malam ini saya membawa satu topik buat kita semua. Pagi tadi kita sama-sama belajar tentang firman Tuhan. Tapi selamat datang buat Anda yang kali pertama bersama kami di sini. Pastikan Anda bukan orang asing atau yang di live streaming. Ya, Anda bukan orang asing bersama kami, melainkan kawan sewarga dari kerajaan Allah. Pastikan Bapak Ibu tidak langsung balik atau yang di online stream minimal Anda bisa subscribe. Saya nggak ngerti gituan, punya pencet yang ada lonceng itu. Pada Anda di tempat ini, kalau Anda tidak keberatan bisa ketemu dengan staf saya akan membagikan visi misi gereja di mana kita beribadah. Dengan demikian kami juga ambil bagian jikalau Bapak Ibu perlu topangan doa dari kami. Tuhan memberkati. Bapak Ibu, pagi tadi kita belajar bahwa bulan ini kita tahu kita naikkan standar kita ada standar kerajaan Allah. Minggu pertama kita belajar carilah kerajaan Allah, maka engkau akan ditambah-tambahkan. Bilang sama samping kiri kananmu, mau cari tambahannya? Tambahannya apa? Tambah ganteng, tambah cantik, tambah kaya, tambah sukses. Sama aja kayak sukses ya. Tambah apa lagi? Tambah cerdas, tambah sehat, tambah semua. Dan semuanya itu tidak salah. Namun itu bermasalah kalau kita tidak memiliki kerajaan Allah. Di dalam kerajaan Allah itu semua ditambahkannya bagi Anda dan saya. Itulah sebabnya kita mesti temukan kerajaan Allah, yaitu temukan kebenaran, dan kebenaran itu berbicara. Kebenaran itu memanggil kita. Panggilan Allah kadang-kadang memang tidak enak, tetapi memang betul. Biasanya kalau panggilan enak itu kita lupa. Kita pikir kekuatan kita. Kita terlupa bahwa Tuhan memanggil. Coba tiba-tiba Anda diberikan kesuksesan, dapat ini, dapat itu. Ya, terkadang kita tidak menghargai bahwa itu datang dari Tuhan. Kita tidak sungguh-sungguh ucap syukur. Bahkan justru dengan kekayaan, dengan kemampuan kita semakin jauh dari Dia pada umumnya. Doa saya Jemaat Sam 21 Successful Community tidak ada yang demikian. Justru semakin diberkati, semakin melekat dengan Tuhan. Kenapa tepuk tangan? Amin, itu yang penting. Amin ya. Anda dicatat di surga. Tuhan catat, malaikat catat semua apa yang dikatakan. Amin. Tetapi terkadang Tuhan memanggil dengan cara seperti itu kurang diresponi. Maka terkadang diizinkan masalah di dalam kehidupan kita. Nah, biasanya kalau masalah ada dua hal yang terjadi. Ada dua untuk kita dapat lakukan. Yang pertama, kita katakan bencana. Kalau kita katakan bencana, kita sedang terus berusaha menyelesaikan bencana. Kalau kita anggap sesuatu terjadi itu adalah bencana, kita berusaha menyelesaikan bencana itu dengan kemampuan kita akan semakin terlibat di dalam bencana itu sendiri. Kita akan digulung, dibawa masuk lebih dalam lagi. Tapi kalau kita mengakui bahwa Tuhan sedang memanggil saya, maka kita akan merasa, Tuhan, apapun boleh hilang, apapun boleh terjadi, tapi satu hal, saya berjumpa dengan Engkau. Nah, itu yang terpenting Bapak Ibu. Itulah sebabnya temukan kebenaran memanggil kita. Jika kita meresponi, Dia akan mem-make up kita. Dia akan memperbaikin kita setara dengan apa yang menjadi kehendak. Maka Dia akan berikan mandat untuk kita lakukan. 3 catatan penting minggu pertama kita bicara di tempat ini. Lalu pagi tadi kita juga bicara di tempat ini. Dan malam ini saya membawa satu topik, kebenaran menyatakan kerajaan Allah memberi hidup yang baru. Sangat penting Bapak Ibu. Kebenaran menyatakan kerajaan Allah memberi hidup yang baru. Bapak Ibu, hidup baru itu hidup yang di make up oleh Tuhan, ya, yang diperbaiki oleh Tuhan. Kemudian Tuhan menempatkan kita ke dalam kehidupan ini, tapi tidak diperintah oleh kerajaan dunia, kondisi dunia yang semakin tidak menentu. Tetapi kendati pun kita ada di dunia, manakala kita hidup yang baru, kita dikontrol oleh Bapa di surga. Ada penyertaan.
Tuhan memberikan mandat bagi kita mengusahakan kehidupan ini, itu tugas Anda dan saya. Di dalam usaha itu akan muncul kekuatan untuk kita memeliharanya. Itu yang disebut providensi. Kebenaran yang menyertai Anda dan saya. Saya akan bacakan ayat apa yang dipakai untuk perenungan malam ini. Matius pasal 12 ayat 28 kita berkata, Bapak Ibu tolong diperhatikan. Saya akan bantu untuk membacakan. Di layar monitor biasanya diperlihatkan. Saya tidak buat slide-nya di PowerPoint, tapi saya mungkin kebiasaannya lebih baik live begini. Matius pasal 12 ayat 28 berkata, tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Tuhan Yesus sedang berbicara kepada orang-orang Yahudi. Tuhan Yesus sedang bicara sama orang Farisi. Tuhan Yesus sedang bicara kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus juga sedang berbicara sama siapa? Kasih tahu samping kiri kan, Tuhan Yesus sedang berbicara kepada Anda dan saya. Maksudnya apa Bapak Ibu? Kata Alkitab, jika aku mengusir setan dengan Roh Allah, apa akan terjadi? Roh Allah adalah roh kebenaran Bapak Ibu. Kebenaran yang tertulis itu adalah Injil, kekuatan Allah. Injil adalah kekuatan Allah. Bapak Ibu dapat membacanya di dalam Roma pasal yang pertama ayat 16. Dikatakan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh akan Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah. Injil itu kabar baik Bapak Ibu. Berita. Berita itu dimengerti. Enggak ada berita enggak mengerti. Ya, berita itu dimengerti, tertulis. Dan itu berita adalah kekuatan Allah. Kekuatan Allah yang menyelamatkan orang percaya, dikatakan apa? Karena Injil ada kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Jika engkau percaya kepada Injil, diselamatkan. Kata keselamatan itu berbicara soterio, artinya sesuatu yang sudah dinyatakan, dibenarkan, dimurnikan. Jikalau engkau percaya kepada Injil yang kau baca, apa yang ada pada diri kamu, jikalau engkau dalam keadaan pusing, baca saja lama-lama, pusingnya hilang. Kalau tambah pusing, artinya salah baca. Benar Bapak Ibu. Ada beberapa pengalaman nanti saya akan sampaikan beberapa hari ini. Saya dibawa ke sebuah dimensi spiritual yang saya rasakan penting untuk menyikapi kondisi di akhir zaman yang sebagian kita mungkin dimabukkan dengan musim duren, musim bola. Dan musim emas 74 kilo. Dan banyak musim-musim buat kita kayaknya udahlah. Mau percaya, mau tahu tidak tahu, ya begitu saja. Sehingga kita masuk kepada satu kondisi yang disebut pusaran kehidupan yang tak berujung. Dan itu sangat berbahaya. Bapak Ibu tahu pusaran yang sedang bergerak tak berujung ini terus muter semakin lama, maka tidak heran begitu banyak terjadi ODGJ, orang dengan gangguan jiwa, karena diputar-putar terus. Kadang-kadang kita tidak mau terlalu terikat lagi dengan berita-berita di luar. Tidak apa-apa sih. Anda mau terikat, tidak terikat, Anda mau lihat, tidak lihat, Anda mau tahu, tidak tahu, persoalan itu sedang terjadi. Kami sebagai hamba-hamba Tuhan mau tidak mau, mesti banyak belajar. Untuk apa? Untuk menjawab setiap kebutuhan di saat jemaat menghadapi tantangan. Nyak suka bilang sama saya, ngapain kamu belajar yang mode-mode gitu, mengerikan sekali. 2-3 hari ini saya disibukkan tentang soal UFO. Emangnya saya penganut UFO apa? Saya mau tahu barang itu ada atau tidak. Ketua sinode kita, ketua sinode gereja saya yang lama, yes, kami sedang meneliti kabar-kabar seperti itu. Mungkin sebagian orang mengatakan, itu mang dongeng. Bapak Ibu, itu ada energi loh. Fakta mengatakan sekian persen anak-anak muda terjebak ke dalamnya. Lalu perbuatan siapa di dalamnya? Dan beberapa orang yang hebat di dunia ini, yang statementnya di dalam dunia sekuler,
ilmu pengetahuan di dalam menata ekonomi, prediksi-prediksi yang dia buat, dan semuanya akurat. Baik ekonomi, baik politik. Beberapa profesor yang hari-hari ini saya pribadi juga seringkali mengikuti podcastnya dia, karena bagus ya. Tapi beberapa hari ini apa yang dia sampaikan menjadi daya tarik, karena ada hal yang menarik banyak orang ke situ. Jutaan orang mengikutinya, statement-statement dia, dan sangat membahayakan, terutama kekristenan. Kedua, tentang soal organisasi-organisasi yang selama ini yang kita tahu itu adalah organisasi, udah bilang rahasia, shadow. Ya, di dalamnya ada shadow man semua, orang-orang yang hanya bayangan. Di dalamnya isinya adalah elit global semua, dan itu sudah disahkan secara global, dan banyak orang jadi terlibat. Dan di dalamnya saya baru tahu siapa-siapa di dalamnya, orang-orang yang biasa kita suka. Bahkan tadi seorang hamba Tuhan mengaku dia adalah salah satu anggota. Saya masih melayani di gereja saya. Waduh, ngeri sekali Bapak Ibu. Dan tidak ada masalah, ini klub sosial. Hati-hati Bapak Ibu. Nah, barang yang disebut rahasia tetap tidak akan mungkin kita bisa tahu. Dan bagaimana kita bisa memotret dia? Nah, kita harus hidup beda dengan mereka. Bagaimana kita hidup beda dengan mereka? Kita harus keluar dari keadaan mereka. Keluar dari gelap, kita ada pada terang. Terang itu bisa melihat dia. Kalau kita sama-sama gelap, kita tidak tahu. Pegang sana, pegang sini. Karena apa? Di dalam cerita dan kesaksiannya aneh-aneh. Ya, karena dia tidak mengikuti, dia cuma hanya dengar bagian-bagian tertentu. Kok jadi begitu? Dia bilang, kok jadi begitu? Ya memang begitu. Ya, mereka sewaktu-waktu harus kumpul tanpa pakai busana, ya itulah. Anak-anak muda senang diskusi tanpa busana. Ya, maksud saya busana, makan bubur di sana. Baik, kita kembali lagi kepada topik malam ini supaya saya dapat menyelesaikan. Tuhan Yesus berkata, aku mengusir setan dengan apa? Roh Allah, yang roh Allah. Roh Allah berperan untuk membebaskan kita dari keterikatan-keterikatan yang ditebarkan oleh anasir-anasir dunia. Melalui apa? Ya melalui berbagai konspirasi dunia. Pertama adalah hal-hal yang bersifat pengetahuan. Kita lihat Hawa jatuh dalam dosa bukan karena dia datang suruh bakar kemenyan, pasti ditolak. Bukan disuruh bakar sana bakar sini, tidak disuruh buat sesajen, tidak. Tapi Hawa jatuh karena di dalam sebuah dialektika masuk kepada wilayah pengetahuan. Hal-hal yang tidak diketahui tapi dibukakan supaya kamu tahu. Saat waktu pengetahuan terbuka, dia terjebak ke dalam konsep dunia sehingga jatuh dalam dosa. Kata jatuh dalam dosa, menyimpang dari kehendak Allah. Allah memberikan tugas, maksud dan tujuannya jelas, firman Tuhan jelas, tetapi dia tersimpang, maka itu disebut dosa. Akibat daripada dosa, seluruh turunannya sampai Anda dan saya, sampai pada Yesus harus naik di atas kayu salib, akibat daripada ulah siapa? Ulahnya Adam dan Hawa. Apakah Bapak Ibu hari ini tidak pernah memikirkan, kalau saja mereka bisa dijebak, mungkinkah kita masih bisa dijebak? Kemungkinan besar. Adakah kita terjebak? Kemungkinan besar. Sudahkah terjebak? Ya kemungkinan juga besar. Tentu saya tidak bisa mengatakan siapa-siapa yang terjebak. Saya hanya punya satu. Apa itu? Beritakan kebenaran. Supaya kebenaran yang mengandung Roh Kudus itu, jikalau Bapak Ibu percaya, Alkitab kata, barang siapa yang percaya berseru, dibebaskan, kelepasan dari setan. Pekerjaan setan itu terkadang kelihatannya baik-baik saja. Maka tadi ada seorang hamba Tuhan katakan dia jujur mengaku dia juga anggota dari organisasi. Saya tidak mau bicara organisasi apa di tempat ini karena ini khotbahnya umum. Tapi ada satu organisasi yang sudah berakar dari abad ke abad dan sudah merancang dunia ini kepada satu kondisi dan menjadi kekuasaan dia. Dan dia terang-terang terbuka. Saya masih melayani di gereja, saya kaget juga. Artinya tidak menutup kemungkinan. Ya, ada seorang artis
yang tiba-tiba dia terkenal, ya kan? Waktu kami ada di Australia, konferensi kami ada 30-an, 40 ribuan orang hadir, tapi dia konser lebih dari 50 ribu orang, lebih banyak daripada kami konferensi. Dan anak muda ini dia menyatakan diri dia adalah anggota daripada itu. Tapi kita bersyukur kalau benar beritanya. Beberapa waktu terakhir ini dia sudah bebaskan diri sana, tapi dikejar terus. Biasanya orang kalau lepas sana, ujung-ujungnya mesti dihabiskan. Apa sih yang pastor ngomong ini? Kok sembunyi-sembunyi? Ya, saya hanya memberikan garis besar. Maksud saya begini, supaya bahasa saya tidak membuat Anda jadi bingung. Saya karena mau menyampaikan ini tidak terus terang. Tuhan Yesus juga terkadang kan tidak terus terang juga kan. Dia menggunakan perumpamaan. Ini saya menggunakan inisial-inisial. Kan tetapi yang saya maksudkan Bapak Ibu, hari-hari ini setan bekerja bagaikan singa yang mengaum mengelilingi kita. Dia akan menjebak kita untuk membawa kita kepada kesesatan. Karena itulah kita perlu apa? Roh Allah melepaskan. Roh Allah itu maha hadir Bapak Ibu. Daud berkata, Tuhan, kemana aku menghindari dari roh-Mu? Ya, kemanapun aku pergi, di situ ada. Dan itulah kemahahadiran Roh Kudus. Jikalau Bapak Ibu hari-hari ini menghadapi suatu kondisi, seakan-akan itu tidak bisa lepas. Dua cara Anda mensikapinya. Pertama, apakah Bapak Ibu menganggap itu suatu masalah dalam kehidupan? Jikalau engkau anggap itu masalah dalam kehidupanmu, memang itu masalah. Tapi engkau mengatakan itu masalah yang menjerat kamu, kamu akan berusaha menyelesaikan masalah itu dengan cara kamu. Semakin engkau berupaya, semakin dalam engkau terjerat kepada masalah itu. Tetapi kalau engkau mengatakan, Tuhan sedang memanggil saya dengan masalah ini. Tuhan, saya siap. Kok saya begini Tuhan? Pasti Tuhan akan berbicara. Tuhan tidak sekedar berbicara Bapak Ibu. Tuhan akan menyiapkan, akan mengubah, memperbaiki kita. Bagaimana kita yang tidak resonan dengan dia. Pagi tadi saya punya mic tidak bisa resonan dengan receivernya. Transmitter saya punya, frekuensi sama, angka semua sama, tapi tidak nyambung, kata Tia. Saya bilang ada apa? Gak tahu kenapa, mesti harus restart kembali beberapa kali. Gak nyambung. Nah Bapak Ibu, kadang-kadang kita merasa sudah ke gereja, kita sudah ibadah, kok doa kita supaya nyangkut saja. Hasil hidup kita merasanya mentok-mentok saja. Artinya apa? Ada masalah. Kalau ada masalah, kenapa itu terjadi? Artinya Tuhan sedang memanggil kita. Dan kemana kita harus pergi? Ya tentu kita datang kepada Tuhan. Kita minta petunjuk dari Dia. Itu yang terpenting. Jadi setiap ada persoalan Bapak Ibu, menarik kita datang kepada Dia untuk berbicara. Supaya Dia akan memperbaiki kembali lagi. Supaya frekuensi ini sambung, resonansinya pas. Ya, algoritmanya ketemu sehingga kita bisa saling mengisi. Tuhan itu selalu mengisi hal-hal yang ingin diisi dalam diri kita supaya kita semakin dipenuhi dengan Dia, semakin mengenal Dia, semakin menjalankan mandat Dia. Dan itulah diperlukan kelepasan. Kenapa? Kalau kita tidak dilepaskan, maka kita telah bergeser dari apa? Kerajaan Allah. Hanya dua. Kalau kita bergeser dari kerajaan Allah yang hidupnya kekal, kalau kita bergeser maka kita akan masuk kerajaan dunia yang ujungnya adalah binasa. Dan saya kira ini waktunya sudah sangat amat singkat sekali. Jadi tiap hari perlu kita mengalami pelepasan. Bagaimana pelepasan? Alkitab katakan Roh Allah. Menyembah Tuhan itu hal yang sangat penting Bapak Ibu. Tapi izinkan malam ini saya konkretkan bagaimana kita mengalami. Kita baca di dalam Yohanes pasal 16 ayat 13 berkata demikian. Yohanes pasal 16 ayat 13 berkata, tetapi apabila Ia datang, kata Tuhan Yesus, Ia siapa? Yaitu Roh kebenaran. Roh Kudus yang ada di dalam tulisan. Jika roh kebenaran itu
Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Jadi kalau Roh Kudus itu datang kepada kita, itu roh kebenaran. Kebenaran memerdekakan kita. Seperti Petrus yang berjalan dengan Tuhan Yesus, tiba-tiba dia diserongkan oleh iblis dan kebenaran mengatakan, nyala engkau iblis. Dan dia kembali kepada rencana Allah, yaitu kerajaan Allah. Itu kebenaran. Jadi kita tidak perlu cari sana cari sini. Kebenaran tidak ada pada, istilahnya tidak berlabuh kepada satu tempat dan satu keadaan dan satu figur. Kebenaran itu bersifat global, kapan saja, siapa saja. Ketika engkau berseru, kata Alkitab, Ia hadir bersama kamu. Itulah Paulus tuliskan kepada jemaat di Roma, pasal yang pertama tadi, 16 itu berkata, aku tahu, ya kan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Dalam penulisan ini ia sedang berbicara kepada orang Roma di situ. Tentu waktu itu tidak ada Anda dan saya. Hari ini tentu itu juga berlaku kepada kita. Selain orang Yunani dan orang Yahudi. Dan Anda orang-orang yang ada di Kalimantan Barat. Suku apapun tidak ada masalah. Yang penting engkau berseru kepada Dia, engkau akan dilepaskannya. Ada amin? Sebab dikatakannya, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis. Apa yang katanya? Siapa orang benar di sini? Siapa orang benar? Siapa orang benar? Siapa orang benar? Dari mereka kata, siapa orang benar? Alkitab katakan orang benar hidup oleh iman. Hidup orang iman adalah orang yang percaya, bukan sekedar percaya, tapi melakukannya. Setiap apa yang tertulis engkau melakukannya, karena engkau percaya, engkau melakukannya, Tuhan menyertai kamu. Maka itu dikatakan Tuhan beserta kita, Immanuel. Lah kalau kita nggak bergerak, Tuhan menyertai nggak? Kan Alkitab sudah jelas katakan penyertaan, artinya kita mesti bergerak dulu. Ketika kita bergerak, Tuhan menyertai, itu namanya apa? Providensial. Kita jalankan kebenaran, maka kekuatan kebenaran yang menyertai kita. Dikatakan, Ia akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Lanjut lagi kalimat berikut di dalam Yohanes pasal 16 ayat 13 tadi. Sebab Dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Roh Kudus tidak berbicara diri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Bapak Ibu, tahu apa di masa depanmu? Justru Alkitab katakan kau cari dahulu kerajaan Allah, jangan khawatir akan hari esok. Kenapa jangan khawatir? Sebab hari esok ada kesusahannya sendiri. Lah kalau kesusahan besok kau tidak tahu, kau masuk ke sana, amsyong loh. Betul tak? Kalau kamu tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi Alkitab katakan akan terjadi kesusahannya sendiri. Itu udah jelas Tuhan bukakan. Kalau kita tahu ada kesusahan sendiri, apa yang kita persiapkan? Kalau Bapak Ibu melihat langit sudah mulai gelap, insting manusia mengatakan apa? Akan hujan. Reaksi manusia kita apa? Sedia payung lah. Atau tak usah keluar rumah, kan begitu. Itu namanya orang bijaksana. Tapi ada tak masa bodoh lah, gelap-gelap jalan aja. Ya kalau nggak hujan, kalau hujan ya basah lah. Sama Bapak Ibu. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi Alkitab katakan besok ada kesusahan sendiri. Artinya Tuhan Yesus mengingatkan kalau ada kesusahan besok sendiri, kita harus memperlengkapi diri kita untuk hari ini dan hari esok. Apa itu? Apapun yang kita sediakan hari ini secara fisik tidak bisa menolong hari esok. Karena apapun yang hari ini belum tentu bisa cocok dengan hari esok. Contoh umpamanya,
Ya, hari ini kau sediakan uang banyak karena takut besok miskin, takut besok lapar, takut besok mengalami masalah. Anda sediakan uang yang banyak karena uangnya tidak cukup, Anda menghalalkan semua cara sehingga uang kamu banyak. Anda berpikir, ya kita berpikir besok pasti ada kenyamanan karena uang banyak. Nggak taunya tersandung, lalu ditangkap polisi, uangnya selesai habis semua, masuk besok di penjara. Tambah susah kan? Bapak Ibu mengerti nggak maksud saya? Alkitab tidak suruh kita demikian. Alkitab suruh apa? Temukan kerajaan Allah. Artinya apa? Kalau kita temukan kerajaan Allah, berarti kita ketemu dengan roh Allah terlebih dahulu, dibebaskan baru kita masuk kerajaan Allah. Maka roh Allah yang akan memberitahu kepada kita apa-apa besok. Karena ada seorang profesor yang selama ini saya jujur, karena ada beberapa statement dia menarik perhatian, karena waktu dia menyampaikan tentang ekonomi secara ilmiah, benar ya prediksinya. Waktu dia menyampaikan politik, benar. Saya tertarik, tapi beberapa waktu ini tiba-tiba dia membahas tentang hal-hal rohani, terutama dia menyentuh kekristenan. Dan dia berkata bahwa kekristenan yang kita belajar hari ini itu adalah palsu akibat seorang Paulus yang dikatakan dia bukan murid Kristus. Anda bayangkan orang seperti itu tiba-tiba dia memberitakan demikian, mengganggu seluruh pikiran. Karena begitu banyak hamba Tuhan tertarik dengan statementnya dia di saat waktu dia menyampaikan tentang kondisi geografi, geopolitik, ekonomi semuanya itu sangat bagus. Tapi hari ini dia bicara tentang teologi yang saya tidak tahu datang dari mana. Mengagetkan Bapak Ibu. Sehingga membuat saya harus lebih serius untuk memperhatikan. Saya buka artikel, saya tanya sana, saya cek sini. Saya dapatkan beberapa hal yang bersifat dokumentasi Bapak Ibu. Saya terus mengkaji, memperbandingkan apa yang dikatakan surat Rasul Paulus. Saya masuk ke Injil dari 4 Injil sebagai firman pertama yang Tuhan bicarakan. Tidak ada tanda-tanda itu. Namun saat waktu saya terus meneliti, saya banyak merenungkan Bapak Ibu. Akhirnya apa yang terjadi? Firman Tuhan yang tertulis nyata, rohnya nyata Bapak Ibu. Saat waktu saya mau tidur, udah agak malam sih. Saat waktu mau tidur, masih nggak tahu beresin apa. Kok dia ada tiba-tiba di samping saya ada yang tidur. Begitu saya lihat nggak tahu dia pakai mahkota, lalu dia bangun, ngelihat saya tersenyum. Oh saya tahu Tuhan Yesus di situ. Saya gemetar. Jadi bukan dalam arti mimpi, halusinasi, tapi itu sebuah penampakan yang Tuhan, yang oleh karena kita merenungkan firman Tuhan itu. Dan besoknya saya bangun mau nyembah Tuhan, ya berdiri depan saya. Hari-hari ini saya begitu didekati dengan hal-hal yang nyata Bapak Ibu. Artinya apa? Jikalau engkau membutuh dia akan hadir. Dia akan selalu mengingatkan kepada kita. Ada pengajaran-pengajaran yang baru diajarkan kepada saya. Saya terkagum-kagum dan terkaget-kaget. Sehingga saya begitu bersemangat untuk berbicara kepada teman-teman. Hei, hari-hari ini kalau engkau tidak mau ya dipimpin oleh roh Tuhan, maka saya katakan sangat berbahaya. Saya bilang samanya, saya melihat hari-hari ini kecenderungan generasi era sekarang, generasi yang sangat amat berbahaya. Betul, saya belum kesini, saya buka TV, ada sekelompok anak muda, tapi latar belakangnya orang-orang hebat, YouTuber, orang-orang kaya, pendidikan, mereka sedang berdiskusi, bicara tentang keagamaan, ada orang agama sana, agama sini, dan mereka katakan anak-anak muda sekarang lebih suka mengikuti keyakinannya. Ada satu keyakinan yang mereka ciptakan sendiri. Terus saya kaget. Memang benar Alkitab katakan bahwa dari zaman dahulu setan selalu menguji 3 hal. 3K juga. K pertama adalah kebutuhan. Kita semua butuh. Kita butuh sandang, kita butuh pangan, kita butuh papan. Kita butuh. Tiap hari kita cari duit karena kebutuhan. Tapi ada satu kemudahan
yang ditawarkan setan. Jikalau engkau memang betul dikatakan bisa mengubah batu menjadi roti. Artinya bahwa hari-hari ini kita bisa mengubah segala cara mendapatkan duitnya. Artinya apa? Menghalalkan segala cara. Terlalu banyak saya dengar berita-berita orang-orang sekarang mengumpulkan uang. Gak etis saya ngomong di sini. Ya, gak etis. Dengan mudahnya mereka mengumpulkan harta, tapi ilegal. Apa artinya? Ujung-ujungnya kita harus mempertanggungjawab. Itu K yang pertama. Kalau uang yang sudah dapat, maka ia akan masuk kepada K yang kedua, kekuasaan. Anda lihat, kadang-kadang kita susah. Hamba-hamba Tuhan juga, karena dia udah punya uang. Begitu dia punya uang, dia pengen kekuasaan. Dia menciptakan suatu ordo sendiri, Bapak Ibu. Kadang-kadang dia bisa masuk ke dalam dunia politik. Kadang-kadang dia bisa masuk ke dunia lembaga-lembaga untuk membuat dia punya satu kekuatan. Orang akan datang kepada dia. Kekuasaan. Orang kalau punya duit kan gampang. Berkuasa kan? Dan yang ketiga yang sangat berbahaya, keyakinan yang muncul. Itu setan tawarkan kan? Jikalau engkau menyembah kepadaku, semua engkau dapatkan. Keyakinan. Jadi 3K hari-hari ini benar saya lihat. Jikalau anak-anak muda tidak benar-benar hidup di dalam pimpinan roh, mudah terjebak Bapak. Mudah sekali terjebak di dalamnya. Karena kita tidak mengerti. Ya kan? Sekali waktu seorang sahabat bercerita, ia disuruh jual barang, nggak taunya barang haram. Dia dapat duit, begitu dapat duit dia lupa haramnya, yang penting duitnya aja. Tak apa-apalah, Tuhan menolong saya, masih pakai Tuhan menolong saya. Dan akhirnya terjebak. Dan terlalu banyak saya dapatkan, karena saya hamba Tuhan tentu banyak diteleponi dan diminta untuk doakan. Jadi apa yang saya sampaikan bukan sedang menakutkan Bapak Ibu, untuk orang-orang tua perhatikan anak-anaknya. Ya memang hari-hari ini anak-anak kita memang anak hau-hau. Jarang keluar tapi di kamar terus. Jarang main, jarang sosialisasi sama teman di luar. Ya sore-sore sudah ada di kamar. Apa ada ngintip, jangan pasang CCTV. Malam-malam datang ajak doa bersama. Ngobrol bersama, Anda lihat kesibukan apa di kamar. Pasti gadget tidak pernah berhenti. Entah pria atau wanita. Ya, alasan belajar Bapak Ibu. Dia bisa ngobrol sama temannya. Dari mana Pak Pendeta tahu? Pak Pendeta kan konselor. Ketika mereka terjebak, pasti mereka akan datang saya untuk diskusi, minta doa. Lebih baik sedia payung sebelum Anda terjerat di dalamnya. Alkitab kata apa? Biarlah Roh Kudus yang memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Itu dikatakan orang benar hidup oleh iman. Bapak Ibu, Tuhan akan memindahkan kita kepada kerajaan. Yang pertama Anda tahu, kerajaan Dia adalah kerajaan anaknya, ditulis di dalam Kolose pasal yang pertama 3:14 dikatakan, ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Bapak Ibu, kalau ini saya teruskan jadi sebuah seminar, nanti akan masuk ke Wahyu bahwa ada kerajaan akan datang. Kalau orang tidak dipindahkan ke dalam kerajaan Allah, jangan harap nanti akan ada namanya rapture. Walaupun seminar seindah apapun, walaupun Anda minta doa model apapun, kalau kita tidak menjadi warga negara kerajaan Allah, tidak akan mungkin ada rapture pada Anda. Tidak mungkin ada pengangkatan. Tidak mungkin Anda bisa masuk ke dunia yang baru atau kerajaan 1000 tahun. Tidak mungkin Bapak Ibu. Itu sangat penting. Di kitab Wahyu nanti waktu akan datang saya akan pasti masuk ke situ. Masuk ke dalam kerajaan anaknya. 14 kata di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Orang yang bebas sudah di training, sudah dilayakkan, tinggal berangkat saja. Bapak Ibu kalau mau ke Timur Tengah, khususnya ke Israel, nggak segampang itu. Biarpun udah visa, Anda akan melewati lapis-lapis itu. Kadang-kadang bisa berjam-jam itu untuk diperiksa kembali. Kalau sudah dinyatakan clear, baru boleh masuk. Itu baru Israel, Yerusalem, belum kerajaan Allah sesungguhnya. Bagaimana Bapak Ibu bisa mendapatkan kebenaran ini?
Saya tutup dengan ini, pemusik-pemuji boleh naik ke atas. Bapak Ibu saya bacakan buat Anda, saya tutup ya. Bagaimana kita bisa dapatkan kebenaran di dalamnya roh yang terus akan membebaskan kita. Ketika kita bebas, kita akan mudah, kita akan terhubung dan kita mudah mengerti apa yang akan terjadi. Kita punya kekuatan untuk menghadapinya. Bukan dengan moga-moga, bukan dengan nekat, tapi dengan kuasa Allah. Lukas pasal 9, 28, 33 saya bacakan buat kita semua, perhatikan Bapak Ibu. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri dekatnya itu. Dan ketika keduanya orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi perhatikan, tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Itulah orang yang sudah mengalami perubahan hidup dalam kerajaan. Kadang-kadang dia tidak tahu apa yang dia omong, dan dia tidak tahu apa yang dikerjakan. Yang dia tahu cuma dia menikmati betapa bahagianya. Itu yang dikatakan oleh Daud. Ketika Tuhan memulihkan hati kami, keadaan kami seperti bermimpi, mulut kami tertawa. Apa yang kami tidak pernah bayangkan itu terjadi. Ini pernah terjadi pada kita tahun 2002. Kasih Allah tercurah, anugerahnya terjadi. Dan segala macam bisa terjadi. Kayaknya kok bisa ya. Dulu kita kerja capek banget, hasilnya minim. Pada saat kita mengalami kerajaan Allah, kerjanya minim, hasilnya luar biasa. Itulah kasih Allah tercurah. 3 catatan dalam pembacaan. Pertama, mereka 8 hari bersama dan Tuhan Yesus ngapain? Belajar. Bilang sama samping kiri, belajar itu penting. Dengan khotbah itu penting daripada kau mancing. Dengan khotbah itu penting daripada nonton bola. Tapi malam nanti kan nggak ada yang khotbah kan, boleh nonton ya. Kalau hari ini saya sedang khotbah, Anda nonton, saya nggak ngerti. Anda menolak firman Tuhan, Anda akan tertolak. Ya, jadi kalau 2 hal kalau disanding sama, batalkan yang satu untuk Tuhan lebih dahulu. Tapi kalau kita mengejar kepentingan daging kita, saat waktu kita balik, maka Benny Panjaitan langsung maju di depan. Terlambat sudah kau datang padaku. Ya, kira-kira. Yang pertama adalah belajar. Yang kedua apa? Ikut Tuhan. Ngapain? Doa. Bapak Ibu, kekristenan dasar yang tidak boleh hilang adalah membaca Alkitab. Yang kedua adalah berdoa. Ketiga, berjalan sama Tuhan Yesus, bersekutu Bapak Ibu. Ke gereja komsel bukanlah pilihan, ketetapan Bapak Ibu. Kadang-kadang kita pilihan, suka datang gak suka kita gak datang. Dan itu kerusakan mental kita di dalam kekristenan. Hari-hari ini semakin merajalela. Hari-hari ini semakin meracuni umat Allah. Kalau zaman dulu kami gak ada urusan itu. Yang namanya ibadah makomsel kami jalankan Bapak Ibu. Hari-hari ini orang lebih sibuk dengan acara dia daripada ibadah, daripada komsel. Maaf saya berbicara di sini tidak melemahkan Bapak Ibu. Tapi sedang mengingatkan di mana posisi kita. Jadi doa, firman, dan bersekutu. Dan yang keempat, melayani bersama. Taat waktu Tuhan Petrus, Yohanes, Yakobus melayani bersama dengan Tuhan Yesus, dia mengalami transfigurasi pada saat itu melihat Yesus dalam kemuliaannya. Tahu transfigurasi, sebuah perubahan suasana keadaan. Artinya apa? Kerajaan Allah memang hadir, suara sorga terjadi. Apa yang katakan Petrus itu bukanlah sebuah simulasi atau sebuah fantasi, tapi sebuah realita. Guru, betapa bahagianya tempat ini.
Jikalau kita tahu persekutuan ada rasa kedamaian, maka roh Tuhan sedang bekerja. Tapi kalau kita sibuk dengan kita punya kesibukan, kedamaian apa yang kita dapatkan? Acara kita dapat, kenyamanan fisik mungkin dapat, tapi kedamaian kita tidak pernah dapat. Tuhan tidak bicara tentang kenyamanan, Tuhan berbicara apa? Kedamaian. Disitulah Tuhan bekerja. Jikalau 4 hal ini Bapak Ibu dapatkan, apa yang terjadi? Dan saat itu dari sorga berkata, inilah anak yang kukasih, dengarkanlah dia. Petrus terbangun, dia katakan, Guru, di tempat ini akan kubangun 3 kemah. Lalu suara dari sorga turun. Ayat 35-nya. Inilah anak yang kukasih. Jikalau kita lakukan 4 hal tadi itu, firman, doa, bersekutu, melayani, ada kepekaan, tidak tendet, tidak orang menjadi mati rasa, peka. Setiap peristiwa kita tahu Tuhan sedang memanggil. Iman kita tumbuh, kita bisa lihat masa depan dengan konteks kebenaran. Kemudian apa? Kita bisa mengenal kebenaran tiap saat. Yang sedang terjadi, apa sih yang Tuhan inginkan? Di dalam kehidupan ini tidak ada ruang terlepas kontrolnya Tuhan. Kendati pun keadaan tidak lagi memungkinkan semua. Kalau Anda nonton film cerita akhir zaman, Anda baca kitab, kondisi akhir zaman Bapak Ibu akan datang. Hujannya saja sampai 100 pon. Beratnya 50 kilo satu biji Bapak Ibu. Dan tiba-tiba dinginnya bisa dingin sekali. Panasnya panas sekali. Hari-hari itu Bapak Ibu bagaimana? Nggak usahlah tunggu sampai panasnya seperti itu. Hari-hari ini panas begini ya kita udah mengeluh. Panas, AC nggak dingin. Bagus tukang AC, laku dia. Pada AC nggak rusak, diservis terus. Ya kan? Ini baru sekedar, belum pada masa itu. Ya. Dan kalau itu terjadi bagaimana? Nah, karena itulah kita membutuhkan ada cara kita melihat bagaimana kita mensituasikannya. Bagaimana kita mensituasikan saat itu dengan situasi kebenaran. Jangan keadaan itu yang mensituasikannya, kita terjebak kepada situasi itu. Orang benar seperti itu Bapak Ibu. Dan kita mengenal Tuhan sedang memanggil kita. Kita tidak salah melihat Tuhan yang ditawarkan oleh orang-orang yang tidak berkompeten memakai nama Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan cuma menyampaikan. Tapi kembali lagi kepada Bapak Ibu, menyikapi. Jikalau engkau percaya berseru kepada Dia, kau dibebaskan, kerajaan Allah datang kepada engkau, kerajaan anaknya. Ibrani 12 ayat 28 kata, kerajaan tak tergoncangkan. Si jahat jangankan dia mau menjamah, kepikirannya dia sudah hancur. Karena kita anak Tuhan, anak yang dimerdekakan menuju kemuliaannya. Mari Bapak Ibu bangkit berdiri. Saya akan berdoa buat Bapak Ibu. Mari tangannya terangkat. Firman Tuhan sudah disampaikan. Bapak Ibu, periksa diri sendiri. Apa sih yang selama ini mengganggu kehidupan Bapak Ibu? Apa yang saat ini sedang Bapak Ibu alami? Ayo katakanlah Tuhan sedang berbicara kepada kamu. Ya, Tuhan sedang memanggil kamu. Kau responi, engkau akan mengalami perubahan. Pengalaman saya pertama bisa menjadi orang Kristen. Ketika saya menghadapi kondisi yang tidak nyaman, saya cuma berkata, Tuhan, apa salah saya? Tuhan menjelaskannya. Begitu saya meresponi, Tuhan make up kembali saya. Tuhan berikan mandat ilahi. Pas Tuhan suruh saya jadi hamba Tuhan untuk pelayanan full time ada di Pontianak. Tentu tidak semuanya sama. Ada yang dipanggil kembali ke dunia bisnis, ada yang dipanggil ke dunia politik, ada yang dipanggil ke dunia seni dan sebagainya. Tuhan sudah menetapkan setiap orang dipanggil, Tuhan memampukannya. Ada penyertaannya, jangan khawatir. Oh haleluya. Mari Bapa Surgawi di dalam nama Yesus,
setiap tangan yang terangkat. Apa yang menjadi kendala mereka, Engkau hadir, Engkau membuat mereka mengerti, dan Engkau memberikan mereka kelegaan. Kuasa Allah bekerja. Tentu yang lemah dikuatkan, yang sedih dihiburkan, yang sakit disembuhkan, yang terikat dengan kuasa kegelapan, yang mendatangkan berbagai hal kesulitan hidupnya, dilepaskan oleh kebenaran, dilepaskan oleh Roh Allah, supaya kerajaan Allah memerintah di dalam kehidupan mereka. Mereka akan melihat masa depan dengan konteks firman Tuhan. Mereka berjalan dan terang Tuhan, sehingga apapun yang datang menyerang mereka, ada kekuatan untuk menghadapinya. Kedati pun besok punya kesusahan sendiri, tapi hari ini mereka berjalan kerajaan Allah, berjalan dengan Allah di dalam kerajaannya. Maka yang ada adalah kemuliaan demi kemuliaan terjadi pada mereka yang hadir ataupun di rumah. Aku minta di dalam nama Tuhan Yesus terjadi kelepasan, terjadi kelegaan, terjadi pemulihan. Segala pekerjaan setan atas setiap anak-anak Tuhan saat ini lepas dari mereka. Roh sakit penyakit, roh perzinaan, roh kebencian, roh kegagalan, roh kelemahan, roh kebodohan, roh penyesatan apapun, keluar dari mereka, lepas dari mereka, lepas dari mereka, bebaskan mereka. Ada roh yang mengembangkan dirinya, semakin cinta Tuhan, roh kebenaran, memimpin mereka kepada seluruh kebenaran, tinggal dalam kerajaan Allah, melihat Allah di dalam kehidupannya, mengerjakan sesuatu bagi kemuliaan Tuhan. Turunlah berkat dari surga, turunlah berkat dari surga atas mereka semua di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.